Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku semua, khususnya kelas 7, kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita tentang materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan di pertemuan yang kelima ini Ananda masih tetap kondisi yang sehat dan tak kurang apapun, sehingga bisa tetap aktif sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, tetap aktif mengikuti pembelajaran daring, menerima materi dari setiap guru mapel yang bersangkutan. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita berdoa dulu secara bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Kita mulai bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut ke materi. Kita lihat KD-nya dulu. Jadi KD-nya ada 4 ya. KD pertama dan KD yang kedua masih sama minggu lalu. Yang berubah hanya K3, KD3 dan KD4. KD3-nya menganalisis prioritas dakwah Nabi dan responnya masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mengolah informasi tentang prioritas dakwah Nabi dan responnya masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, atau responnya masyarakat tentang kedatangan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Itu KD-nya ya, jadi ada 4 sama dengan minggu yang lalu. Oke Nanda, kita lanjut lagi. Tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini ada 2. Jadi setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang apa prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana responnya masyarakat Mekah terhadap datangnya Islam, terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang saya harapkan Ananda bisa capai setelah proses pembelajaran nanti. Oke Nanda, sekarang kita lihat poin pembahasan. Jadi poin pembahasan kita itu ada 2 juga ya, karena tujuan pembelajaran ada 2 juga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuan poin pembahasan prioritas dakwah Nabi di Mekah, kemudian yang kedua respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah yang akan kita bahas insya Allah. Kita lihat lagi selanjutnya. Jadi judul materi masih sama karena masih berada pada bab yang sama ya. Kemudian kita lihat pemaparan materi. Jadi pemaparan materi yang pertama tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Coba diperhatikan, masih ada saya tampilkan di sini gambarnya Gua Hira ya. Disinilah tempat Nabi menerima wahyu pertama. Selama Nabi Muhammad di Mekah, ada berbagai masalah yang menjadi perhatian dan prioritasnya yang ingin dicapai. Jadi prioritas dakwanya Nabi yang pertama itu adalah mengajarkan ketauhidan.
Jadi inilah yang sebenarnya membuat Nabi selalu berdiam diri di sini di Gua Hira ini sampai turun ayat, sampai turun wahyu ya. Jadi ini tauhid yang dimiliki oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu luar biasa ya. Dia mempercayai, dia menerima atau menganut berbagai agama ya, berbagai kepercayaan. Ya, ada yang dikatakan polytheisme. Dia itu menganut kepercayaan seperti menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah laut dan sebagainya. Inilah yang mau diluruskan oleh baginda Nabi. Bagaimana supaya masyarakat Mekah itu jangan lagi menyembah kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang pantas untuk kita sembah, karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang menciptakan dunia ini beserta isinya, termasuklah manusia di dalamnya. Jadi ini tauhidnya yang mau diluruskan. Jangan lagi kita mempercayai bahwa ada yang pantas disembah selain Allah. Jadi ini yang mau dicapai oleh Nabi. Inilah prioritas pertama. Jadi sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati pun masih tetap itu. Jangan kita gampang sekali diombang-ambing oleh keadaan ya. Jadi Tuhan itu hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Karena kalau Tuhan dua atau tiga itu, Tuhan itu bisa saja bertengkar kalau misalnya umat hambanya itu tidak menyembah kepada yang satu dan menyembah kepada yang satunya ya, seperti itu. Jadi Tuhan itu hanya satu, Allah itu esa ya. Jadi seperti itu. Kemudian prioritasnya yang kedua adalah kondisi masyarakat Arab yang menyembah berhala. Jadi ada ketertarikannya dengan yang pertama. Jadi masyarakat Arab pada waktu itu sebelum datang Islam, dia sudah menyembah berhala. Iya. Makanya dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah. Iya. Kenapa jahiliyah? Jahiliyah dari segi tauhid dan tingkah lakunya. Iya, bodoh dari segi keyakinan dan akhlaknya. Apa contohnya? Dikatakan bodoh dari segi keyakinannya. Coba bayangkan dia sendiri yang membuat Tuhan, baru dia sendiri yang sembah. Apakah tidak bodoh namanya itu? Kita sendiri yang buat Tuhannya, baru kita sendiri yang sembah. Coba dianalisa itu Ananda. Kita sendiri yang bikin Tuhan, baru kita sendiri yang sembah. Jadi Tuhan itu kalau kita sendiri yang bikin, bisa saja kita hancurkan Tuhan itu karena kita sendiri yang bikin. Coba dipikir secara logika. Jadi tidak mungkinlah Tuhan itu bisa dibuat oleh manusia. Dan baru kita yang sembah. Itu ya. Jadi janganlah kita mau menyembah sesuatu yang secara logika tidak bisa kita sembah, kemudian tidak bisa memberikan efek apa-apa terhadap kita. Itu ya. Kemudian yang ketiga, memberi kabar tentang hari kiamat sebagai hari pembalasannya. Ini juga ya. Jadi ini juga prioritas Nabi di dalam berdakwah. Dia berusaha memberikan pengetahuan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ada pembalasannya. Jadi jangan kita menganggap bahwa kalau kita sudah mati sudah lepas dari masalah, justru awal dari pertanggungjawaban. Ya, orang-orang Arab berpendapat bahwa mana mungkin Tuhan itu bisa memberikan pembalasan sedangkan kita sudah mati, dan orang kalau sudah mati itu tinggal tulang belulang. Dia tidak pernah berpikir bahwa jangankan tulang belulang yang mau dibangkitkan, membuat sesuatu yang tidak ada saja kemudian menjadi ada, Allah itu mampu. Coba bayangkan dunia ini beserta isinya diciptakan oleh Allah. Jadi jangankan kecil itu, kalau cuma tulang belulang yang mau dibangkitkan di hari pembalasan nanti untuk pertanggungjawaban kita. Jadi itulah yang mau dicapai, atau inilah prioritas Nabi di dalam berdakwah, memberikan kabar tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Tujuannya supaya orang-orang Arab itu di dalam berbuat, di dalam bertingkah laku ada kontrolnya, terkontrol. Kenapa? Karena kita takut dengan hari pembalasan, karena kita akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan di muka bumi ini.
Iya, seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik, otomatis kebaikan juga yang akan kita petik. Itu ya. Kemudian yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Ini juga akhlaknya yang sangat bobrok ya. Apa buktinya? Anak perempuan itu kalau lahir dikubur hidup-hidup sebelum datang Islam. Coba lihat perilakunya. Seandainya tidak ada Islam, apakah manusia bisa bisa ada sampai hari ini, bisa lestari? Kenapa? Karena perempuan yang melahirkan. Tapi kalau setiap perempuan lahir dibunuh, apakah ada yang laki-laki yang melahirkan? Tidak mungkin kan? Makanya inilah yang mau menjadi prioritas Nabi, bagaimana supaya masyarakat Arab itu bisa menghargai dan memuliakan perempuan. Perempuan dianggap sebagai pemuas nafsu birahi laki-laki. Makanya orang-orang Arab itu kalau istrinya hamil dan tahu bahwa perempuan yang dikandung itu, ya dia pasti akan merasa sengsara. Kenapa? Karena dianggap bahwa perempuan itu adalah sumber malapetaka di dalam keluarga mereka. Itulah bobroknya perilaku masyarakat Arab pada saat sebelum datangnya Islam. Jadi inilah yang semuanya mau dirubah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membawa sebuah ajaran yang bisa memuliakan dan mengangkat derajat perempuan. Kemudian yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kenapa? Karena perilakunya orang-orang Arab itu hukumnya hukum rimba. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Dia tidak mengenal yang namanya hak asasi. Ya, tidak ada hak asasi manusia pada saat sebelum datang Islam. Siapa yang kuat itulah yang menang. Siapa yang banyak uangnya, siapa yang banyak anggotanya, siapa yang kaya itulah yang berkuasa pada saat itu. Tidak ada hak asasi manusia. Tidak ada penghargaan manusia. Manusia dipandang seperti tidak berharga, seperti itu dulu ya. Tidak ada hak-hak asasi manusia yang dikenal pada saat sebelum datangnya Islam. Jadi inilah 5 prioritas yang menjadi perhatian Nabi pada saat Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Perilaku seperti inilah yang mau dicapai oleh baginda Nabi setelah Nabi resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Oke Nanda, kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana responnya masyarakat Mekah terhadap datangnya Islam? Iya, dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah baik secara diam-diam maupun secara terbuka mendapat tanggapan atau respon yang beragam. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Sejumlah kecil mereka yang menerima ajaran Islam adalah para sahabat dan keluarga dekat Rasulullah SAW. Meskipun ada juga keluarga dekatnya yang menolak, misalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi ya, bertentangan dengan Abu Talib ya. Jadi mereka yang menerima berusaha secara bersama-sama menyebarkan agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat kota Mekah. Sementara mereka yang menolak berusaha menghambat dan menghancurkan Islam. Jadi responnya masyarakat Mekah itu terhadap dakwah Nabi beraneka ragam ya. Ada yang menerima secara ikhlas, ada juga yang menolak, tapi ada juga yang menolak secara terang-terangan seperti Abu Lahab itu, yang berusaha bagaimana supaya dia bisa menghambat dan bahkan menghancurkan dakwah Islam. Itu Nanda ya. Kemudian masih ada lanjutannya, kita lihat lagi. Jadi meskipun bisa dikatakan bahwa masyarakat Arab di kota Mekah ada yang menerima ajaran Islam secara ikhlas, tapi pada umumnya masyarakat Arab kota Mekah menolak dan tidak menghendaki kehadiran Islam dan umat Islam di kota tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai penghinaan, bahkan ancaman pembunuhan yang ditunjukkan kepada baginda Nabi dan para pengikutnya. Jadi inilah responnya ya. Ada yang menerima secara ikhlas, tapi ada juga yang menolak. Secara umum, ya menolak ya, menolak kehadiran Islam. Bahkan Nabi itu dihina, dicaci maki, diancam, bahkan mau dibunuh bersama dengan para pengikutnya.
Itu ya. Kemudian kita lihat lagi dalam menghadapi tantangan yang tidak menyenangkan ini, Rasulullah SAW terus saja menyebarkan ajaran Islam. Meskipun ia bertaruh nyawa, karena beliau berkeyakinan bahwa Islam itu merupakan agama yang paling benar dan mengajak umatnya menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Beliau mengajarkan bahwa hanya Allah yang wajib disembah karena tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang terakhir. Jadi inilah materi kita tentang prioritas dakwah, kemudian bagaimana responnya masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minggu depan itu insya Allah kita masuk ke tantangan, kemudian kita masuk ke apa modal kesuksesannya Nabi. Nanti di pertemuan ke-7 baru kita ulangan harian. Iya. Jadi 2 minggu dari sekarang ya kita ulangan harian. Kenapa? Karena saya tidak bisa terlalu banyak sekali menampilkan materi karena kita terbatasi oleh waktu. Itu Nanda. Kemudian sebelum saya tutup, ada tugas yang saya berikan, yaitu kesimpulan di buku catatan, kemudian dikirim di link yang ada di grup kelasnya pada saat kita mengisi daftar hadirnya. Jadi saya minta maaf Nanda kalau misalnya mengirim di japri saya, biasa itu saya tidak terlalu respon. Kenapa? Karena ada tempat yang memang saya perintahkan untuk mengirim di situ. Jadi kalau misalnya saya sempat lagi lihat, Ananda bersyukur. Kalau tidak ya saya minta maaf. Tapi mungkin akan terbaca juga itu semua, tapi mungkin memerlukan waktu yang agak lama karena bukan cuma itu yang saya mau periksa. Banyak juga ya, banyak tugas-tugas pokok yang lain. Oke Nanda, saya rasa untuk pertemuan yang kelima ini saya cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.